Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya, karena hidup kita itu tidak bisa lepas dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita pun tak henti-hentinya dan tak terputus-putusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk bersyukur kita gunakan nikmat tersebut untuk mempelajari ilmu agama ini. Dan untuk memahami ilmu agama ini dengan sempurna atau mendekati sempurna, maka kita perlu mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Maka bahasa Arab itu diantaranya adalah pelajaran nahu. Maka disinilah kita mempelajari ilmu nahu. InsyaAllah pertemuan ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran nahu kita. Sudah membahas tentang apa itu al-kalam. Al-kalam terdiri dari apa saja. Kemudian isim, fi'il, huruf kita bahas. Tanda-tanda isim, fi'il, huruf juga sudah kita bahas. Kemudian perintahkan untuk mengerjakan latihan-latihannya juga. Al-i'rab wal bina juga sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke pembahasan alamatul i'rab. Baik, itulah pembahasan kita. Pembahasan kita pada hari ini adalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Perhatikan kitabnya masing-masing. Baik. Kalau nggak salah ini sudah kita bahas sedikit, namun nggak apa-apa kita ulang. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Qala al-musannif, pengarang kitab berkata, pengarang kitab Ajrumiyah, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamat, untuk rafa ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ad-dhammah wal wawu wal alif wan nun. Jadi tanda rafa itu, tanda rafa'nya sebuah isim atau fi'il itu ada 4. Pertama dhammah, tanda asli. Yang kedua al-waw, yang ketiga al-alif, tanda rafa' ini keempat-empatnya. Yang keempat an-nun. Keempat-empat ini merupakan tanda rafa'. Taib. Kita bahas satu persatu. Di mana kita bisa mendapatkan dhammah sebagai tanda rafa'? Di mana-mana saja. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah, ia menjadi tanda untuk rafa' di 4 tempat. Pertama fil ismil mufrad, di isim mufrad, wa jam'it taksir, jamak taksir, kemudian wa jam'il muannas salim, di jamak muannas salim. Yang keempat fil wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan di fi'il mudhari' yang belum bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Maksudnya masih murni dia. Contohnya yaktubu, itu contoh fi'il mudhari' yang belum bersambung dengan suatu apapun akhirnya. Yaktubu. Adapun jamak muannas salim, kemudian contoh masing-masing. Misal al-ismul mufrad, contohnya al-kitabu, ada dhammah di situ, atau kitabun, ada dhammah di situ. Wa jam'it taksir, contohnya al-kutubu, ada dhammah di situ, bu, atau kutubun, bun. Kemudian jam'ul muannas, jamak muannas salim, contohnya al muslimatu, tu, ada dhammah di situ jelas.
Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', contohnya yaktubu, ada dhammah di situ. Itu contoh jelasnya ya. Nanti ada penjelasan dari kata-kata di sini di bawah. Itu secara ringkas saja kita jelaskan. Berikutnya wa ammal waw. Adapun waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Waw menjadi tanda untuk rafa' di dua tempat. Pertama fil jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsah. Pertama di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Contoh di jamak mudzakkar salim seperti al muslimuna. Berarti itu dia tanda rafa' karena ada waw di situ. Muna. Wawnya di situ tanda rafa'. Kemudian di asmaul khamsah seperti wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Waw di sini seluruhnya sebagai tanda rafa'. Wadih? Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhumalin, seluruhnya waw yang ada di situ sebagai tanda rafa'. Wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi tanda untuk rafa' di mana fi tasniyatil asma'i khassatan, khusus pada isim-isim yang musanna saja. Alif menjadi tanda rafa' khusus pada isim-isim yang musanna saja. Contohnya kitabani, ada alif di situ, alif sebagai tanda rafa'. Kemudian maktabani, alif di situ sebagai tanda rafa'. Kemudian babani, babani itu sebagai tanda rafa'. Jelas? Itu alif. Wa amman nun, adapun nun fatakunu alamatan lirraf'i, maka ia menjadi tanda untuk rafa' di fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamirut tathniyah aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Jadi adapun nun ia sebagai tanda untuk rafa' di fi'il mudhari' dengan tiga bentuk. Yang pertama fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir untuk dua orang. Bersambung dengan dhamir untuk dua orang. Contohnya yadribani. Ni di akhir itu adanya nun di akhir sebagai tanda rafa'. Kemudian bersambung dengan dhamir jam'in, dhamir untuk jamak, seperti yadribuna. Na di akhir itu sebagai tanda rafa'. Adanya na di akhir itu sebagai tanda rafa'. Bersambung dengan dhamir jamak, dan bersambung juga dengan dhamir untuk lawan bicara wanita. Contohnya taf'alina. Na di ujung itu sebagai tanda rafa'. Adanya na di ujung sebagai tanda rafa'. Itu contohnya, contoh masing-masing. Nanti penjelasan yang lebih panjang ada di kitab ini, jangan khawatir. Itu untuk rafa'. Jadi ada 4, ada dhammah, ada waw, ada alif, ada nun. Adapun nasab, ada berapa tanda untuk nasab? Ini akan kita bahas. Walin nasbi khamsu alamat. Dan untuk nasab ada 5 tanda. Yang pertama al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Jadi ada 5. Yang pertama fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, dan kemudian hadfun nun. Dihapusnya nun. Jadi ada 5 ini. Ingat, ulang. Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Dihapusnya nun. Ini sebagai tanda nasab seluruhnya. Di mana-mana saja kita bisa temukan 5 hal tersebut, kita bahas satu persatu. Fa'amal fathah, adapun fathah menjadi tanda untuk nasab fi thalathati mawadhi. Fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi, di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nasab fathah bisa kita jumpai sebagai tanda untuk bisa kita jumpai sebagai tanda untuk nasab di 3 tempat. Yang pertama di ismil mufrad, kemudian di jamak taksir, dan di fi'il mudhari yang masuk ke dalamnya pengaruh nasab yang menasabkan, pekerja yang menasabkan, dan belum bersambung dengan suatu apapun akhirnya. Contoh masing-masing. Di contoh isim mufrad bisa pernah kita jumpai ishtaraitul kitaba. Ada nasab, ada fathah di situ.
Fathah di situ sebagai tanda nasab, al-kitabah. Jamak taksir sama juga, ishtaraitul kutuba. Nah, ada ba di situ. Fathah di situ sebagai tanda untuk nasab. Kemudian fi'il mudhari yang masuk ke dalamnya nasib, pekerja yang menasabkan fi'il mudhari dan belum bersambung fi'il mudhari'nya dengan suatu apapun. Contoh, lan ashtariya, lan aktuba, lan aktubad darsa, lan aktuba, aku tidak akan, sekali-kali tidak akan menulis. Lan aktuba, ada fathah di situ. Fathah di situ sebagai tanda nasab. Itu contohnya masing-masing. Itu fathah, baru fathah dia ada 5. Ada fathah, ada alif, ada kasrah, ada ya, ada nun. Sekarang alif sebagai tanda untuk nasab. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi, maka ia menjadi tanda untuk nasab di mana? Fil asma'il khamsah, di asmaul khamsah saja alif sebagai tanda untuk nasab. Kalau tadi akhuka, hamuka, abuka, fuka, dzumalin, sekarang alif sebagai tanda untuk nasab semuanya. Contohnya nahwu, raaitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dzamalin, seluruhnya menggunakan alif karena asmaul khamsah nasab mansubnya menggunakan alif. Jadi alif di situ sebagai tanda untuk nasab. Faham ya? Yang ketiga al-kasrah sebagai tanda untuk nasab. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah menjadi tanda untuk nasab di satu tempat aja, yaitu di jamak muannats salim. Makanya kita ada contohnya, raaitu al-muslimati. Raaitu al-muslimati, aku telah melihat wanita-wanita muslimah. Al-muslimati, ti kasrah di akhir itu sebagai tanda untuk nasab. Jadi nasabnya jamak muannats salim menggunakan kasrah. Paham ya? Itu kasrah. Adapun ya, sekarang ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda untuk nasab di mana? Di dua tempat. Yang pertama di isim yang musanna dan isim yang jamak. Maksudnya jamak mudzakkar salim tentunya. Di isim yang musanna apa contohnya? Kitabani. Itu isim musanna. Adapun dia nasab menggunakan ya, kitabaini. Nah, seperti itu. Qalamaini. Adapun jamak mudzakkar salim, muslimuna contohnya tadi untuk rafa. Adapun untuk nasab muslimina. Untuk nasab dia menggunakan ya, muslimina, mu'minina. Apalagi? Qaimina, orang-orang yang berdiri. Shaimina, orang-orang yang berpuasa. Seperti itu. Wa amma hadzfun nun, adapun menghapus nun, hadzfun nun, fayakunu alamatan lin nasbi, ia menjadi tanda untuk nasab di mana? Fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Di fi'il khamsah, af'alul khamsah, ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah Ustaz? Pertama, ingat af'alul khamsah ada 5. Yang pertama yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Itu 5 af'alul khamsah. Nasabnya bagaimana? Coba kita masukkan huruf nasab di situ. Huruf yang bisa menasabkan fi'il. Lan contohnya. Lan yaf'ala. Tidak ada nunnya. Karena ini tanda nasab. Dihapuskan nunnya. Kemudian lan yaf'alu, lan taf'ala, lan taf'alu, lan taf'ali. Rafa'nya bithubutin nun. Kalau rafa'nya af'alul khamsah ini dengan adanya nun. Jadi
rafa'nya af'alul khamsah dengan adanya nun. Baik. Itu jelas, contoh-contohnya sudah kita sebutkan. Walil khafdi, sekarang untuk khafat atau jar. Untuk khafat atau jar ada 3 tanda. Walil khafdi 3 alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathah. Adapun untuk khafat ada 3 tanda. Yang pertama kasrah, kemudian ya, kemudian fathah. Kita bahas satu-satu. Fa'amal kasrah, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi. Kasrah menjadi tanda untuk khafat di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradil munsharif, di isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang munsharif. Nah, apa arti munsharif Ustaz? Isim mufrad yang munsharif yang bisa dimasuki tanwin, itu maksud munsharif. Wa jam'it taksiril munsharif, sama juga. Yang kedua jamak taksir yang bisa dimasukkan tanwin, wa jam'ul muannas salim, dan jamak muannas salim. Ini 3 tempat yang bisa kita dapatkan kasrah sebagai tanda untuk khafat, untuk jar. Contohnya wada'tu al-kitaba 'alal maktabi, bi ada kasrah di situ. Jam'ut taksir, wada'tu al-kutuba 'alal makatibi. Makatib jamak taksir dari maktab, makatibi. Jamak muannas salim, marartu bil muslimati. Nah, seluruhnya sebagai kasrah, sebagai tanda khafat. Yang kedua al-ya, wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi. Adapun ya menjadi tanda untuk khafat di 3 tempat juga. Yang pertama fil asma'il khamsah, kemudian fit tathniyati wa fil jam'i. Ya menjadi tanda untuk khafat di 3 tempat. Pertama di asma'ul khamsah. Contohnya abika pakai ya, akhika, hamika, fika, dzimalin pakai ya seluruhnya. Kemudian tasniyah juga, kitabaini, qalamaini, jamak juga sama, muslimina, mu'minina, seperti itu. Pakai ya seluruhnya sebagai tanda untuk khafat atau jar. Yang terakhir al-fathah. Wa ammal fathah fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarif. Adapun fathah menjadi tanda untuk khafat di mana? Di isim yang tidak bisa dimasukkan tanwin atau di isim yang mamnu minas saraf. Bahasanya yang sering kita dengar, mamnu minas saraf. Apa-apa saja isim yang mamnu minas saraf Ustaz? Banyak, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Contohnya Makkah. Zahabtu ila makkati atau ta? Zahabtu ila makkata, dia kasrohnya menggunakan fathah karena dia isim alladzi la yansarif atau mamnu minas saraf. Seperti itu. Terakhir, amma walil jazmi alamatan. Adapun untuk jazam ada 2 tanda. Yang pertama as-sukun, yang kedua al-hadzfu, menghapuskan salah satu huruf sebagai tanda untuk jazam. Yang pertama sukun, yang kedua al-hadzf, menghapuskan salah satu huruf di kata tersebut. Entah itu isim, tentunya di fi'il, hapuskan salah satu huruf yang ada di fi'ilnya. Seperti itu. Contohnya untuk sukun, di mana kita bisa dapatkan sukun sebagai tanda untuk jazam. Wa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Kita dapatkan sukun sebagai tanda untuk jazam di mana? Di fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Di fi'il mudhari' yang sahihul akhir maksudnya apa Ustaz? Sahihul akhir maksudnya adalah yang akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Jadi selain 3 huruf ini maka dia sahihul akhir. Contohnya yaktubu, yanamu, kemudian yajlisu dan lain-lainnya. Contoh jazamnya bagaimana? Yaktub, yajlis, ada sukun di situ. Lam yaktub, lam yajlis, ada sukun di situ.
Adapun hadzaf menghapuskan salah satu huruf di fi'il, maka fayakunu alamatan lil jazmi, menjadi tanda untuk jazam fil fi'il mudhari al mu'tallil akhir, di fi'il mudhari yang mu'tallul akhir. Ini lawannya dari sahihul akhir tadi. Fi'il mudhari yang akhirnya 3 huruf yang kita sebutkan tadi, alif, waw, ya. Kalau kita dapatkan fi'il mudhari yang ujungnya entah itu alif, entah itu ya, entah itu waw, maka dia mu'tallul akhir. Contohnya apa? Yajri. Kemudian apa? Yaghdu. Seperti itu. Maka kalau dia jazam, caranya dihapuskan huruf akhirnya tersebut. Lam yajri, lam yaghdu. Enggak ada wawnya, dihapuskan. Iya-nya juga dihapuskan tadi. Lam yajri, lam yaghdu. Kemudian yang kedua, fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin. Dan di af'alul khamsah tadi yang 5 fi'il tadi yang kita sebutkan, jazamnya dengan menghapuskan nun di akhir. Contohnya lam yaf'ala, lam yaf'alu, lam taf'ala, lam taf'alu, lam taf'ali. Jadi nasab dan jazamnya fi'il di asma af'alul khamsah, nasab dan jazamnya af'alul khamsah itu dengan dihapuskan nunnya. Itu tadi sedikit tambahan. Asy-syarh taqaddama anna aqsamal i'rab arba'ah. Penjelasannya jadi panjang tadi, sudah sebutkan langsung contohnya. Adapun di bawahnya ini tentang penjelasannya yang akan kita baca insyaallah di pertemuan berikutnya. Wadih? Adapun sekarang Ustadznya perlu mengingatkan bahwasanya, ingat bahwasanya ulangan sudah di depan mata. Ulangan tengah semester sudah di depan mata. Jadi perlu Ustadz sebutkan beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam masalah nahu ini ada prakteknya, dan prakteknya itu masuk ke dalam soal ulangan nanti. Jadi di soal terakhir itu ada ujian praktek. Kalau benar semua maka segitulah nilai prakteknya, yaitu memberikan harokat. Ada soalnya di ulangan nanti. Soal itu pertanyaannya untuk memberikan harokat. Jadi berikan harokat dari pertanyaan tersebut dengan benar, insya Allah itu nilai prakteknya. Ya, adapun pertanyaannya, maka pertanyaannya itu kisi-kisinya atau kisi-kisinya. Yang pertama, kisi-kisinya hanya sampai pembahasan sebelum i'rab wal bina. Sebelum i'rab wal bina. Di antara soalnya ada soal-soal dari kitab ada. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwasanya batasannya sebelum al-i'rab wal bina. Pengertian-pengertian juga itu perlu diingat. Contoh-contohnya juga. Jadi itulah yang bisa Ustaz sampaikan tentang kisi-kisi. Enggak perlu lagi yang lain, insyaallah sudah jelas. Jazakumullahu khairul jaza. Jangan ada yang bertanya, kalau masih mau bertanya silahkan, enggak masalah. Yang penting Ustaz udah sampaikan ya. Dan ingat, ulangan praktek nilainya diambil dari nilai ujian di soal terakhir, ada memberikan harokat. Itu harus benar semua. Baik. Jazakumullahu khairul jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.